6 negara terang-terangan berada di pihak Rusia, bakal jadi sekutu jika Perang Dunia III meletus. Perang antara Rusia dan Ukraina yang kini sudah lebih dari 1 bulan berlangsung telah meningkatkan kekhawatiran bahwa perang global baru. Berikut adalah 6 negara yang kemungkinan besar akan mendukung Rusia jika terjadi konflik seperti itu, termasuk China dan India. Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi besar-besaran ke Ukraina, Barat sangat berhati-hati dalam menangani tanggapannya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berulang kali menyerukan zona larangan terbang terhadap pesawat Rusia untuk diberlakukan di negaranya. Namun Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah menolak permohonannya karena kekhawatiran meningkatnya perang di luar perbatasan Ukraina. Jadi jika perang dunia baru benar-benar terjadi, negara mana yang kemungkinan akan menawarkan dukungan mereka ke Rusia? Pertama, Pakistan. Menjelang invasi Vladimir Putin, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berada di Moskow dalam kunjungan kenegaraan selama 2 hari. Selama perjalanannya, dia dengan marah membalas tuntutan dari Barat untuk berbicara menentang Rusia. Apa pendapatmu tentang kami? Apakah kami budakmu? Apapun yang kamu katakan, kami akan lakukan, kata Pakistan ketika diminta menekan Rusia oleh Barat. Pakistan adalah salah satu dari beberapa negara yang abstain dalam pemungutan suara mengenai masalah ini. Dia berkata, saya ingin bertanya kepada Duta Besar Uni Eropa, kata pria berusia 69 tahun itu. Apakah Anda menulis surat seperti itu ke India? Yang kedua, China. Meskipun China telah berusaha untuk menjauhkan diri dari Rusia dalam beberapa pekan terakhir, itu tidak mengutuk invasi oleh Presiden Putin. Beijing malah menggarisbawahi sikap netralitasnya dan menggambarkan hubungan Tiongkok-Rusia sebagai salah satu kemitraan strategis. Seperti Pakistan, China telah abstain dari 2 suara Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang agresi Rusia. Yang ketiga, India. India telah menyatakan sanksi yang dijatuhkan oleh Barat bukanlah jawaban atas perang antara Rusia dan Ukraina, tetapi mendapat tekanan yang meningkat dari AS untuk mengutuk Presiden Putin. 3 minggu lalu, Donald Lu, asisten Menteri Luar Negeri Departemen Luar Negeri AS untuk Biro Urusan Asia Selatan dan Tengah, menyatakan sekarang saatnya bagi India untuk lebih menjauhkan diri dari Rusia. Yang keempat, Afrika Selatan. Kepemimpinan Kongres Nasional Afrika atau ANC telah jatuh kembali ke dalam persahabatan perang dingin dengan Moskow, dengan mantan Presiden Jacob Zuma mengeluarkan pernyataan baru-baru ini yang menyebut Presiden Putin seorang pria yang damai dan sekutu baratnya sebagai pengganggu. 5 dan 6, Brazil dan Meksiko. Baik Brazil dan Meksiko telah menolak untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan menghindari mengutuk invasi tersebut. Presiden Meksiko López Obrador, seorang populis sayap kiri, mengatakan, kami tidak akan melakukan pembalasan ekonomi apapun karena kami ingin memiliki hubungan baik dengan semua pemerintah di dunia. Mengapa banyak pemimpin Afrika mendukung Putin dan invasi Rusia? Para pemimpin Afrika, tokoh oposisi dan sosok berpengaruh di bidang sosial meningkatkan dukungan mereka untuk Kremlin, bahkan ketika citra Rusia di tempat lain sedang dicabik-cabik oleh perang di Ukraina. Dilansir AFP, beberapa pembela Presiden Rusia Vladimir Putin yang paling vokal adalah Pan-Afrika, pendukung doktrin persatuan Afrika dan anti-imperialisme yang berkembang pada puncak Perang Dingin. Putin akan mendapatkan negaranya kembali, kata Kemi Seba, seorang Pan-Afrika Prancis Benin pada awal Maret 2022. Dia tidak memiliki darah pembudakan dan penjajahan di tangannya, tambah Seb. Putin bukan mesias saya, tapi saya lebih suka dia daripada semua presiden Barat dan semua presiden Afrika terkutuk yang berada di bawah jempol oligarki Barat. Di Uganda, putra kuat pemimpin veteran Yoweri Museveni, Letnan Jenderal Muhoozi Kainerugaba adalah pendukung kuat Putin lainnya. Mayoritas umat manusia mendukung pendirian Rusia di Ukraina, tweetnya di akhir Februari. Putin benar sekali, banyak negara Afrika menunjukkan dukungan mereka untuk Rusia atas setidaknya ambivalensi diplomatik mereka pada tahap awal krisis. Pada tanggal 2 Maret, anggota Majelis Umum PBB memberikan suara besar-besaran untuk mengutuk invasi ke Ukraina. Tapi dari 35 negara yang abstain, hampir setengahnya, yakni 16 negara berada di Afrika. Selain itu adalah Eritrea yang memberikan suara menentang resolusi tersebut, sementara 8 negara Afrika lainnya tidak memberikan suara mereka. Umumnya negara-negara yang abstain adalah rezim otoriter atau negara yang memiliki hubungan historis dengan Rusia, seringkali militer sejak era Soviet, kata Mahamatawan, peneliti di Universitas Malmö di Swedia. Simpati untuk Rusia di Afrika berakar pada 1950-an dan 60-an, ketika Kremlin mendukung gerakan anti-imperialis dan anti-kolonial dan membantu perang melawan apartheid. Pada rapat umum pada 20 yang merupakan peringatan pembantaian Sharpeville di puncak kekuasaan minoritas kulit putih, pemimpin radikal Afrika Selatan Julius Malema menyatakan dukungan. Kami di sini untuk mengatakan kepada NATO,
Kami di sini untuk mengatakan kepada Amerika, kami tidak bersama Anda, kami bersama Rusia, ungkapnya. Penyebab Rusia dan Ukraina terus memanas hingga ancaman World War III. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina terus terjadi. Bahkan Presiden Putin telah menyerukan deklarasi perang terhadap Ukraina. Ibu kota Kiev pun diinformasikan telah dibom. Lantas, apa penyebab Rusia dan Ukraina terus-menerus memanas hingga ancaman World War III yang ada di depan mata? Penyebab Rusia dan Ukraina terus memanas berakar dari perebutan semenanjung Crimea antara Ukraina dan Rusia. Diketahui bahwa posisi Crimea yang sangat strategis membuat daerah ini menjadi wilayah konflik. Kondisi Ukraina memburuk ketika pada 2013 negara ini dilanda krisis politik. Pada saat itu, Ukraina yang dipimpin Presiden Viktor Yanukovych diinformasikan pro terhadap Rusia untuk meredakan konflik yang selama ini sudah terjadi di kedua negara termasuk di wilayah Crimea. Pertama, Pakistan. Menjelang invasi Vladimir Putin, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berada di Moskow dalam kunjungan kenegaraan selama 2 hari. Selama perjalanannya, dia dengan marah membalas tuntutan dari Barat untuk berbicara menentang Rusia. Apa pendapatmu tentang kami? Apakah kami budakmu? Apapun yang kamu katakan, kami akan lakukan, kata Pakistan ketika diminta menekan Rusia oleh Barat. Pakistan adalah salah satu dari beberapa negara yang abstain dalam pemungutan suara mengenai masalah ini. Dia berkata, saya ingin bertanya kepada Duta Besar Uni Eropa, kata pria berusia 69 tahun itu. Apakah Anda menulis surat seperti itu ke India? Yang kedua, Cina. Meskipun Cina telah berusaha untuk menjauhkan diri dari Rusia dalam beberapa pekan terakhir, itu tidak mengutuk invasi oleh Presiden Putin. Beijing malah menggarisbawahi sikap netralitasnya dan menggambarkan hubungan Tiongkok-Rusia sebagai salah satu kemitraan strategis. Seperti Pakistan, China telah abstain dari 2 suara Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang agresi Rusia. Yang ketiga, India. India telah menyatakan sanksi yang dijatuhkan oleh Barat bukanlah jawaban atas perang antara Rusia dan Ukraina, tetapi mendapat tekanan yang meningkat dari AS untuk mengutuk Presiden Putin. 3 minggu lalu, Donald Lu, asisten Menteri Luar Negeri Departemen Luar Negeri AS untuk Biro Urusan Asia Selatan dan Tengah, menyatakan sekarang saatnya bagi India untuk lebih menjauhkan diri dari Rusia. Yang keempat, Afrika Selatan. Kepemimpinan Kongres Nasional Afrika atau ANC telah jatuh kembali ke dalam persahabatan perang dingin dengan Moskow, dengan mantan Presiden Jacob Zuma mengeluarkan pernyataan baru-baru ini yang menyebut Presiden Putin seorang pria yang damai dan sekutu baratnya sebagai pengganggu. 5 dan 6, Brazil dan Meksiko. Baik Brazil dan Meksiko telah menolak untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan menghindari mengutuk invasi tersebut. Presiden Meksiko López Obrador, seorang populis sayap kiri, mengatakan, kami tidak akan melakukan pembalasan ekonomi apapun karena kami ingin memiliki hubungan baik dengan semua pemerintah di dunia. Mengapa banyak pemimpin Afrika mendukung Putin dan invasi Rusia? Para pemimpin Afrika, tokoh oposisi dan sosok berpengaruh di bidang sosial meningkatkan dukungan mereka untuk Kremlin, bahkan ketika citra Rusia di tempat lain sedang dicabik-cabik oleh perang di Ukraina. Dilansir AFP, beberapa pembela Presiden Rusia Vladimir Putin yang paling vokal adalah Pan-Afrika, pendukung doktrin persatuan Afrika dan anti-imperialisme yang berkembang pada puncak perang dingin. Putin akan mendapatkan negaranya kembali, kata Kemi Seba, seorang Pan-Afrika Prancis Benin pada awal Maret 2022.